Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Abdul Kholik mengatakan, kondisi ketahanan pangan di Jateng pada 5 tahun terakhir terus menurun, baik dari sisi produksi maupun dari segi luas lahan pertanian. Hal itu disampaikan Abdul Kholik usai pelaksanaan forum Group Discussion atau FGD bertajuk Evaluasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2024 dan proyeksi tahun 2025 di kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 13 November 2024. Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Abdul Kholik menyebutkan, selama 5 tahun terakhir, luas lahan pertanian berkurang sampai 62.000 hektar. Hal itu menunjukkan status lumbung pangan di Jawa Tengah saat ini sangat lemah, maka menurutnya perlu menjadi kesadaran semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Abdul Kholik mengatakan bahwa pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan itu untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Namun hal ini justru sebaliknya. Faktanya menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan justru melemah selama 5 tahun terakhir. Ia menambahkan penanganan ini perlu ada skema pendanaan alokasi khusus untuk mendukung sektor pertanian Jawa Tengah. Tren 5 tahun terakhir kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah terus menurun, baik dari sisi produksi maupun dari segi luas lahan pertanian. Nah ini cukup serius, misalnya 5 tahun terakhir luas lahan berkurang sampai 62.000 hektar. Itu artinya ekuivalen dengan produksi gabah kalau 5 tahun kurang lebih hampir 1 juta juga. Nah ini menunjukkan bahwa status lumbung pangan Jawa Tengah sebenarnya sangat rapuh. Dan ini perlu menjadi kesadaran semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat kalau perlu harus meninjau ulang kebijakan menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan karena faktanya terus menurun. Tetapi kalau mau konsisten, kami diberi dukungan. Jawa Tengah didukung secara full oleh pemerintah pusat agar bisa menjadi lumbung pangan. Kalau tidak didukung lebih bagus, jangan kami dijadikan lumbung pangan. Karena itu kami minta kepada pemerintah pusat serius kalau mau menjadikan lumbung pangan, tanggung jawab kepada Jawa Tengah. Kami misalnya ingin Jawa Tengah kalau dijadikan lumbung pangan harus ada skim khusus pendanaan, alokasi khusus untuk mendukung sektor pertanian Jawa Tengah. Yang kedua tentu petani harus diperhatikan kesejahteraannya, harus diperkuat pemihakan dan perlindungan petaninya. Apakah pupuknya, apakah benihnya, semua dijamin. Nah yang berikutnya kami juga minta jaminan, sekali lagi jaminan bahwa Jawa Tengah kalau memang menjadi andalan untuk lumbung pangan nasional, seluruh kebutuhan infrastruktur pertaniannya dipenuhi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan atau Distanbud Jawa Tengah, Himawan Wahyu Pamungkas menyebutkan, alih fungsi lahan persawahan di Jawa Tengah semakin masif. Dalam 5 tahun terakhir, lahan sawah seluas 62.000 hektar di Jawa Tengah hilang dan berubah menjadi perumahan, objek wisata dan kawasan industri. Data tersebut bersumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN pada tahun 2019 sampai 2024, luas lahan persawahan di Jateng berkurang hingga 62.193 hektar. Alih fungsi lahan tersebut tertinggi ada di Kabupaten Grobogan yang juga terkenal sebagai penyumbang padi terbesar di Jawa Tengah. Berdasarkan data Kementerian ATR BPN pada tahun 2019, luas lahan persawahan di Grobogan mencapai 90.776 hektar. Namun pada tahun 2024, sawah tersebut beralih fungsi hingga akhirnya menjadi 82.389 hektar. Data itu adalah data LPS lahan baku sawah yang tertuang di Raperda RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah disandingkan antara 2019 dengan 2023 turunnya 62.000 sekian. Nah itu adalah luas baku yang sebenarnya secara prinsip itu sawah yang kemudian tidak boleh dialihfungsikan. Kira-kira seperti itu untuk mendukung, untuk menjamin ketersediaan pangan. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.